Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026, kita dapat berkumpul bersama dalam balutan semangat literasi untuk mengikuti sosialisasi kepatuhan layanan ISBN dan serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pagi ini juga merupakan bagian dari program Puspa Pemustaka, yaitu Pustakawan Menyapa Pemustaka yang memasuki seri ke-36. Seri ke-35 dari 44 seri. Saya selaku Deputi mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran di Kedeputian 1 yang telah melaksanakan program Puspa Pemustaka. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa karena pagi ini berkumpul para penjaga gagasan, para penenun kata, dan para pelestari peradaban. Bapak Ibu semua adalah jantung dari denyut literasi Indonesia. Atas nama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kami menyampaikan salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir. Kehadiran Bapak Ibu adalah bukti nyata cinta kita bersama pada buku, pada ilmu, dan pada masa depan bangsa. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang penerbitan. Sinergi ini kita bangun dengan satu tujuan, menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban administrasi penerbitan dan memastikan pelestarian khasanah intelektual bangsa agar tetap hidup, tumbuh, dan diwariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu semua, perlu saya tegaskan bahwa Perpustakaan Nasional telah melakukan forum konsultasi publik pada tanggal 1 Juli 2026. Forum itu Perpustakaan Nasional melaksanakannya sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan. Segala masukan telah kita dengar, kita catat, dan kita jadikan dasar penyempurnaan kebijakan. Untuk itu, saya mengajak dan sekaligus mengharapkan komitmen dari Bapak Ibu para penerbit untuk mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ISBN, serah simpan karya cetak dan karya rekam bukan pilihan Bapak Ibu. Ini adalah kewajiban hukum dan tanggung jawab moral kita bersama dalam menjaga warisan intelektual bangsa agar terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses untuk seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan layanan ISBN dan serah simpan karya cetak dan karya rekam memiliki landasan hukum yang kuat. Bila Bapak Ibu melihat dalam tampilan paparan, ada 8 dasar hukum kepatuhan dalam ISBN maupun serah simpan karya cetak karya rekam. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang mewajibkan setiap penerbit, produsen karya rekam, serta lembaga terkait untuk menyerahkan hasil terbitan dan karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai ketentuan. Lalu dituangkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang layanan angka standar buku nasional yang telah ditetapkan. Di mana pada pasal 18 ayat 1 penerima ISBN wajib pertama A, menetapkan karya cetak
paling lambat 20 hari kerja setelah memperoleh ISBN. Ini saya ulangi lagi, di pasal 18 ayat 1-nya, menerbitkan karya cetak paling lambat 20 hari kerja setelah memperoleh ISBN. Lalu B, menerbitkan karya rekam paling lambat 10 hari kerja setelah memperoleh ISBN. Dan C, menyerahkan karya cetak dan atau karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Di pasal 23, penerima ISBN tidak melaksanakan kewajiban sebagai di mana dimaksud dalam pasal 18 huruf A serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenakan sanksi. Bapak Ibu sekalian, bahwa pemberian ISBN bukan hanya merupakan identitas suatu terbitan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan informasi bibliografis nasional. Di sisi lain, kewajiban serah simpan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga memori kolektif bangsa agar tetap dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu, kami di Perpustakaan Nasional telah melaksanakan forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2026. Dan forum konsultasi publik ini hasilnya telah kami sebarluaskan ke berbagai media yang ada di Perpustakaan Nasional. Di mana di dalam forum konsultasi publik ada 4 hal yang kami tetapkan. Yang pertama, terkait dengan persyaratan kepemilikan merek tidak lagi menjadi satu-satunya dasar dalam pendaftaran lini penerbitan. Penerbit dapat mendaftarkan akun untuk lini penerbitan atau imprint mereka dengan persyaratan legalitas berupa akte notaris yang mencantumkan nama lini penerbitan atau imprint yang akan didaftarkan. Lalu yang kedua, penerbit perguruan tinggi tidak lagi dibatasi dalam menerbitkan karya kreatif. Ini merupakan hasil kesepakatan kita bersama di forum konsultasi publik. Lalu yang ketiga, kebijakan pembatasan akses, blokir akun bagi penerbit yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam akan dilaksanakan berdasarkan peraturan Perpustakaan Nasional nomor 11 tahun 2025 tentang layanan ISBN. Perhitungan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam dimulai dari karya yang diterbitkan di tahun 2021 hingga sekarang. Nanti pagi ini yang akan kita bahas terkait dengan hal tersebut. Sedangkan pada poin keempat sudah kita laksanakan pada hari ini terkait dengan sosialisasi. Artinya, Bapak Ibu semua, bahwa forum konsultasi publik yang telah kita sepakati bersama akan mulai kita terapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, dalam 5 tahun terakhir, jumlah penerbitan ISBN menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan meningkatnya produktivitas dunia penerbitan di Indonesia, baik dari penerbitan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun penerbit independen. Bapak Ibu, peningkatan jumlah ISBN merupakan indikator tumbuhnya aktivitas produksi pengetahuan dan literasi nasional. Namun, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua nanti. Yang sudah kami lakukan di Perpustakaan Nasional, terbitan buku berdasarkan jumlah ISBN dari mulai tahun 2000 sampai 2025, 2021 sampai 2025, artinya dalam 5 tahun belakangan ini, itu rata-ratanya 118.863 judul dengan ISBN sebanyak 127.860.
Sedangkan kalau dibuat rata-rata per bulan, ini yang sudah kami lakukan di Perpustakaan Nasional mencapai 10.221 judul. Dari pengajuan 2025, 186.626 judul. Nah, dalam kurun waktu 2025 tersebut, kami bisa menyelesaikan 67% yang bisa tervalidasi dan bermasalah 60.790 judul. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui kegiatan sosialisasi ini juga ada beberapa data slide selanjutnya. Kita lihat perkembangan data selanjutnya terkait dengan penerimaan serah simpan karya cetak, karya rekam. Nah, Bapak Ibu, di dalam penerimaan ini kita bisa lihat bahwa masih ada penerbit yang belum mematuhi kewajibannya di dalam serah simpan karya cetak, karya rekam. Saya berharap ini dilihat dari ISBN dalam tren 6 tahun antara ISBN yang sudah terbit dan sudah melakukan karya cetak, karya rekam per tahun 2021 sampai 2025. Menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, bahwa ada tren penurunan kepatuhan dari 62% di tahun 2021 menjadi 43,6% di tahun 2025. Nah, ini menjadi bagian dari perhatian kita semua bahwa bukan hanya kami mengeluarkan layanan ISBN bagi Bapak Ibu semua, tapi juga mohon diperhatikan kepatuhan untuk menyerahkan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya berharap seluruh peserta ini kepatuhan di tahun 2021 sampai 2025, jadi rata-rata per tahun 68.323 atau 54,72%. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita dengan para narasumber di pagi hari ini. Saya berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang semakin komprehensif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap layanan ISBN dan kewajiban simpan karya cetak dan karya rekam. Kami juga berharap bahwa para peserta bukan hanya semata-mata mematuhi kewajiban administratif maupun regulasi, melainkan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan hasil karya intelektual bangsa kepada generasi yang mendatang. Tanpa kepatuhan, karya kita hari ini berisiko hilang dan tidak meninggalkan jejak bagi peradaban Indonesia. Untuk itu, mari kita wujudkan komitmen bersama, perkuat kolaborasi antara pemerintah, penerbit, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, bahwa ekosistem penerbitan nasional akan semakin berkualitas, tertib administrasi, dan mampu menjaga pilar utama dalam pembangunan literasi Indonesia. Kami atas penyelenggara sosialisasi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila dalam pelaksanaan ini masih ada kekurangan-kekurangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah kita serta dalam pelaksanaan acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suharyanto atas sambutan yang telah diberikan. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta untuk menggunakan virtual background yang telah tersedia dan mengatur penulisan username dengan format nama instansi atau penerbit underscore nama. Sebelum memasuki acara inti, kami akan mengambil foto bersama terlebih dahulu. Mohon kesediaan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kamera perangkatnya.
Baik Bapak Ibu, kami mulai. 1, 2, 3. Slide 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, Perpusnas tidak hanya berperan sebagai institusi penerima hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan berkelanjutan oleh setiap pelaksana. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, serta mewujudkan penyelenggaraan SSKCKR yang efektif dan akuntabel, Perpusnas menerapkan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan mekanisme pemblokiran terhadap pelaksana serah yang belum memenuhi kewajibannya, baik dalam pelaksanaan konfirmasi terbit karya maupun pelaksanaan SSKCKR. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir para narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai mekanisme pemblokiran akibat ketidakpatuhan dalam pemenuhan konfirmasi terbit karya, serta mekanisme pemblokiran akibat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan SSKCKR. Agar diskusi dapat berlangsung dengan tertib dan interaktif, diskusi ini akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau merupakan pustakawan ahli muda di lingkungan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Kepada Saudari Dwi Astuti, kami persilakan untuk membantu jalannya diskusi. Baik, terima kasih Mbak Rana atas waktu dan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Bapak Suharyanto SSMHUM. Yang kami hormati, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Ibu Indra Astuti SSMP. Yang kami hormati, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bapak Dr. Andes Supriyanto MSI. Yang kami hormati, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Wiratna Tritawirastra Eskom MP. Yang kami hormati, Ibu Ratna Gunarti SOS, Ketua Kelompok Pengawasan Bibliografi, Layanan ISBN, ISMN, ISSN, dan KBT, yang sekaligus merupakan narasumber. Yang kami hormati, Bapak Rizky Bustami Eskom, Ketua Kelompok Kerja Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang sekaligus merupakan narasumber. Yang kami hormati, Pustakawan Ahli Utama di lingkungan Kedeputian Sabun. Yang kami hormati, Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan yang kami hormati, pelaksana serah yang terdiri dari penerbit dan produsen karya rekam, serta para hadirin Bapak Ibu peserta yang hadir secara daring. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan layanan ISBN dan SSKCKR. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penertiban serta edukasi terkait blokir akibat ketidakpatuhan dalam konfirmasi terbit karya dan blokir akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Izinkan saya, Dwi Astuti, sebagai moderator yang nantinya akan memandu sesi pemaparan materi oleh narasumber, serta yang akan memandu sesi tanya jawab pada pagi hari ini.
Sebagai informasi untuk Bapak Ibu yang nantinya akan mengajukan pertanyaan, dapat dilakukan dengan menekan tombol raise hand dan dapat bertanya langsung kepada narasumber atau menulis di kolom chat dengan format pertanyaan, nama Bapak Ibu, nama instansi atau penerbit, narasumber yang dituju, dan daftar pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, telah hadir bersama kami dua narasumber yang telah berpengalaman di bidangnya. Untuk materi, yang pertama yaitu dari Ibu Ratna Gunarti Esos. Beliau adalah Ketua Kelompok Pengawasan Bibliografi Layanan ISBN, ISMN, ISSN, dan KBT. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama pada pagi hari ini. Ibu Ratna Gunarti Esos adalah pustakawan ahli madya di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Pengawasan Bibliografi Layanan ISBN, ISMN, ISSN, dan KDT. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan materi oleh narasumber pertama, yaitu dengan materi mengenai blokir akibat ketidakpatuhan dalam konfirmasi terbitaya. Baik Ibu Ratna, selamat pagi Ibu. Baik, Apakah sudah siap Ibu? siap. Insya Allah ya Mbak. Terima kasih. Suara saya terdengar Mbak? Sudah Ibu. Baik. Baik Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Bapak Suharyanto. Kemudian yang saya hormati, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bapak Supriyanto. Ibu Direktorat Deposit dan Pengadaan Bahan Perpustakaan, Ibu Direktur, Ibu Indra Astuti, Bapak Wiratna Tirta Wirasta dari Pusat Data dan Informasi, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kementerian dan lembaga juga pendidikan tinggi, Bapak Ibu pimpinan dan admin penerbit, seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat umur, sehingga hari ini masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi ISBN dan serah simpan karya cetak, karya rekam. Baik, salawat dan salam pun tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya mewakili tim ISBN Perpustakaan Nasional menyampaikan mekanisme penutupan akun penerbit sementara ya. Kalau untuk di aplikasi ISBN itu adalah sifatnya sementara sampai penerbit tersebut memang melakukan pembukaan secara mandiri dengan cara melakukan konfirmasi pada setiap judul yang sudah diberikan ISBN. Baik, tolong dibantu slide pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, slide pertama. Penutupan akun penerbit pada aplikasi ISBN didasarkan pada Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh narasumber kedua. Yang kedua adalah implementasi dari Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang layanan internasional standar book number. Di sini nanti kami akan menyampaikan pasal 18 di mana seperti yang tadi disampaikan Bapak Deputi dalam sambutannya, di sana ada kewajiban, larangan, dan sanksi.
di mana ada periode waktu dan batas konfirmasi bagi para penerbit untuk melakukan konfirmasi terbit. Kemudian ada pasal 23 dan 24 yang menyampaikan bahwa penerbit akan menerima surat teguran. Baik, kemudian salah satu tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional adalah melakukan pengawasan bibliografi terhadap terbitan yang terbit di Indonesia. Dan salah satunya adalah melalui evaluasi implementasi cantuman ISBN oleh para penerbit yang sudah tentunya mendapatkan ISBN dari layanan kami. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rekomendasi FKP, Forum Konsultasi Publik ISBN yang diadakan di 1 Juli 2026 kemarin, di mana penerimaan hasil karya cetak dan karya rekam pada Direktorat Deposit masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah ISBN yang dikeluarkan setiap tahunnya. Kemudian ada kecenderungan yang seperti, mohon maaf kembali, ya, kami melakukan penutupan akun sementara ini sebagai sikap atas kondisi tingginya selisih antara permintaan ISBN dengan penerimaan kewajiban KCKR. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Deputi, terjadi penurunan yang cukup signifikan juga jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami tayangkan, mudah-mudahan kita pahami bersama bahwa pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2025, pada pasal 18, di bab kewajiban larangan dan sanksi tercantum bahwa penerima ISBN wajib menerbitkan karya cetak paling lambat 20 hari kerja setelah memperoleh ISBN. Nah, di sini Bapak Ibu harus memberikan konfirmasi ketika Bapak Ibu akan mengajukan judul baru. Nanti di aplikasi akan muncul peringatan untuk konfirmasi tersebut. Nah, kemudian menerbitkan karya rekam. Karya rekam di sini maksudnya adalah e-book yang Ibu Bapak mintakan untuk layanan ISBN di mana ada bentuk PDF dan EPUB. Nah, ini berbeda dengan yang cetak. Paling lambat adalah 10 hari kerja setelah memperoleh ISBN. Nah, kemudian di pasal 2, di poin 2-nya dari pasal 18, ini ada penerima ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini mengisi bukti terbit melalui situs web layanan ISBN. Bukti terbit tadi ini adalah penanda terbit yang disebut tadi adalah konfirmasi terbit. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di pasal 23, penerima ISBN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 serta melanggar larangan sebagaimana, mohon maaf kembali. Seperti yang disampaikan di pasal 23 ini, nantinya pasal 22 yang menyatakan sanksi, di mana nanti setelah 20 hari kerja itu masih ada perpanjangan waktu. Mohon maaf, ada perpanjangan waktu ketika 20 hari plus 1 penerbit belum melakukan konfirmasi, ini nanti ada surat teguran yang memperpanjang durasi untuk melakukan konfirmasi, yaitu sebanyak 30 hari. Lanjut. Lanjut, mohon. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di pasal 24, di ayat 2-nya, dalam hal penerimaan ISBN tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah teguran tertulis. Nah, tadi setelah 20 hari kami berikan waktu untuk konfirmasi, Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi, ditambah perpanjangan 30 hari. Tetapi sebelumnya kami akan mengeluarkan pop-up teguran terhadap Bapak Ibu. Nah, pop-up teguran ini harus segera
tindak lanjuti oleh Bapak Ibu supaya tidak terjadi penutupan akun sementara. Sampai 30 hari setelah batas ini habis, maka akun Bapak Ibu ini akan terblokir secara sistem. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu jika login di akun Bapak Ibu akan menemukan pop-up seperti ini. Ini adalah pop-up pengingat kepada para penerbit bahwa penerbit ini harus melakukan konfirmasi. Nah, kalau misalnya admin penerbit yang akan mendaftarkan men-skip dengan simpan nanti, nah ini tidak akan terlihat memang oleh admin tersebut bahwa dia belum terblokir ya. Dia masih bisa mendaftarkan permohonan baru. Tetapi kalau diklik konfirmasi sekarang, nah penerbit harus melakukan konfirmasi, maksudnya adalah mengingatkan bahwa semua judul-judul yang sudah diberikan ISBN itu si admin harus menyampaikan kepada pimpinan untuk tanggal-tanggal yang akan dikonfirmasi kapan buku tersebut akan terbit dan naik cetak gitu. Nah, ketika buku tersebut diklik, mohon lanjut. Nah, diklik misalnya judul ini, mohon maaf saya menggunakan punya Perpus Naspers. Jika diklik konfirmasi pada tombol bukti terbit ini bukan serta-merta hanya klik ya, tapi ini merupakan klik yang ada artinya, di mana per tanggal admin mengklik konfirmasi itu menjadi awal hitungan bagi sistem untuk menghitung ke depannya 3 bulan serah simpan karya cetak, karya rekam terhadap judul tersebut. Itu. Jadi para admin penerbit ini harus memastikan dulu dengan pimpinan atau bagian redaksi bahwa buku-buku yang siap dikonfirmasi itu judul yang mana saja. Ibu Bapak bisa pilih menu di sebelah kiri berapa jumlah buku yang harus dikonfirmasi dari penerbit Ibu Bapak ini. Nah, nanti akan keluar, misalnya ini, konfirmasi terbit. Nah, sebanyak 74. Ini harus dikonfirmasi. Silakan bicarakan tanggal berapa mau diklik, karena tadi, klikan pertama itu adalah merupakan awal penghitungan waktu untuk serah simpan karya cetak dan karya rekam. Demikian. Kembali lagi, next. Nah, Bapak Ibu kalau tadi mengabaikan atau diklik nanti saja, Ibu Bapak pasti akan melihat ini di data ISBN. Nah, nanti Ibu lihat seperti biasa, tetapi ada yang berwarna-warna di sebelah kanan. Nah, itu maksudnya ketika Ibu Bapak sudah memberikan konfirmasi terbit, warna hijau akan muncul. Sudah dikonfirmasi untuk buku ini. Nah, kalau yang berwarna kuning, nah ini di sebelahnya ada warna kuning. Nanti itu adalah yang belum dikonfirmasi dan harus segera dikonfirmasi. Karena apa? Karena memang nanti akan menjadi bumerang buat Bapak Ibu ketika akan mendaftarkan permohonan baru. Karena permohonan baru itu harus bersih dulu dari konfirmasi dan tentunya nanti kalau misalnya tim deposit sudah menghitung kepatuhan 2021 sampai 2026, itu pun akan ada 2 pemblokiran ya, dari pemblokiran konfirmasi dan pemblokiran KCKR. Jadi kalau Ibu Bapak selamat di KCKR, nah silakan untuk konfirmasi terbitnya ini juga Ibu Bapak usahakan untuk selamat ya. Karena apa? Karena di awal selalu kami himbau untuk segera melakukan konfirmasi. Nah, Bapak Ibu yang sering menanyakan ke kami untuk penangguhan akun penerbit yang berhubungan dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam, itu tentunya Ibu Bapak bisa menghubungi bagian deposit. Jadi kalau kami sisi ISBN, ini hanya memberikan saran kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan konfirmasi terbit terhadap buku-buku yang sudah
diberikan ISBN. Baik, lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau di awal tadi itu adalah pop-up untuk konfirmasi terbit terhadap buku-buku yang sudah diberikan ISBN. Nah, jika dalam waktu 20 hari plus 1 hari kerja ya, 20 hari kerja berarti itu 30 hari 30 hari kalender. Nah, plus 1 Ibu Bapak tidak memberikan konfirmasi akan muncul ini, surat teguran. Nah, surat teguran ini akan menyampaikan ke Bapak Ibu rekap dari penghitungan sistem terhadap judul-judul yang harus dikonfirmasi dari cetak dan dari rekam. Nah, dari rekam tadi maksudnya yang bentuknya PDF dan EPUB. Nah, jadi Bapak Ibu tolong hindari ini supaya Ibu Bapak tidak terkendala di pendaftaran barunya. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak sudah di luar nih, di luar batas dari eh, untuk konfirmasi sudah melewati, berarti Ibu Bapak kan kena blokir. Blokir untuk konfirmasi ya, bukan blokir untuk yang serah simpan. Nah, Ibu Bapak bisa bertanya kepada kami bagaimana dengan eh, mengembalikan masalah yang ada pada judul-judul bermasalah yang belum diperbaiki. Nah, jika Bapak Ibu masih memiliki judul-judul masalah, maksudnya yang notifikasi masalah oleh kami ketika mendaftarkan karena kekurangan syarat ataupun karena harus ada perbaikan, nah itu Ibu Bapak masih bisa melakukannya. Jadi terkendalanya Ibu Bapak terhadap akun ISBN ini itu adalah ketika daftar baru jika konfirmasi terbit tidak dilakukan. Begitu Ibu Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa segera ditindaklanjuti karena sudah banyak sekali hasil dari potret yang dilakukan oleh deposit. Dari sekian penerbit yang aktif di dalam pendaftaran ISBN itu hampir setengahnya belum melakukan konfirmasi terbit. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya coba membuat alur penutupan akun penerbit, di mana ketika konfirmasi terbit dilakukan, nah ini 20 hari kerja atau 30 hari kalender untuk karya cetak, 10 hari kerja atau 14 hari kalender untuk karya rekam. Nah, jika Ibu Bapak tidak melakukan konfirmasi, plus 1-nya itu kena teguran. Mohon diperhatikan, untuk Ibu itu 14 hari kerja, berarti hari ke-15-nya akan ada teguran, pop-up teguran. Nah, kemudian setelah itu Ibu Bapak masih di pasal 23 tadi, masih diberikan perpanjangan untuk melakukan konfirmasi, yaitu 30 hari kerja. Nah, ketiga 30 hari kerja plus 1-nya Ibu Bapak juga belum melakukan konfirmasi, akan terkunci atau terblokir Ibu Bapak. Demikian. Nah, kemudian tentunya kalau sudah terblokir, nah Ibu Bapak sudah tidak bisa melakukan pendaftaran judul barunya. Nah, begitu juga kalau Ibu Bapak sudah melakukan konfirmasi terbit, tetapi kemudian 3 bulan hitungan yang dilakukan oleh sistem dari klik konfirmasi terbit, 3 bulan ke depan plus 1-nya Ibu Bapak tidak menyerahkan KCKR, nanti ini Mas Riti yang menyampaikan, itu pun akun Ibu di pendaftaran ISBN akan terblokir. Jadi pemblokiran di ISBN ini berdasarkan 2 hal tadi, konfirmasi terbit dan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dan perlu Ibu Bapak sikapi bahwa pop-up pengingat sisa hari kerja untuk konfirmasi akan selalu kami tayangkan by system ya Ibu Bapak. Jadi mengingatkan Ibu Bapak untuk melakukan konfirmasi supaya Ibu Bapak tidak terkendala dalam pendaftaran judul baru. Apalagi jika ada judul-judul yang urgent misalnya. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Makanya hindari penutupan akun yang terjadi pada
akun Bapak Ibu penerbit. Itu saja alur penutupan akun penerbit untuk di sisi aplikasi SBN, di sisi layanan SBN. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dipahami. Jika memang masih nanti ada diskusi, kita diskusi bersama untuk menyamakan persepsi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Menarik sekali ya Bapak Ibu pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ratna pada pagi hari ini. Dari pemaparan pertama yang disampaikan, menjelaskan beberapa poin terkait pemblokiran akibat ketidakpatuhan dalam konfirmasi terbit layar. Sebagai informasi Bapak Ibu, hari ini sudah tergabung bersama kami sebanyak 1.600 peserta di ruang Zoom dan ada juga yang melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu, semoga semangatnya tetap terjaga hingga akhir acara nanti. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna, silakan untuk menanyakan di kolom chat atau untuk menanya melalui fitur raise hand, akan kami berikan kesempatan di akhir acara. Baik, kita akan melanjutkan acara ke sesi selanjutnya, yaitu materi mengenai blokir akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban serah simpan, karya cetak, dan karya rekam yang akan dibawakan oleh Bapak Rizky Bustomi Eskom. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kedua pada pagi hari ini. Bapak Rizky Bustomi adalah pustakawan ahli media di Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan materi oleh narasumber kedua kepada Bapak Rizky Bustomi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya hormati Deputi Bidang Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Jasa Informasi Pak Suharyanto, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Ibu Indra Astuti, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Pak Supriyanto, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional Pak Wira, Pustakaan Utama di lingkungan Kedipitan 1, para penerbit, produsen karya rekam, dan juga pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Izinkan saya hari ini untuk melakukan sosialisasi tentang kepatuhan layanan ISBN dan serah simpan karya cetak karya rekam. Selanjutnya bisa Mas di-share. Baik, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, Perpustakaan Nasional RI menerapkan kebijakan penghentian sementara layanan internasional standar book number atau ISBN pada penerbit yang tidak mematuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kebijakan ini merupakan bentuk penguatan fungsi pembinaan dan penguasaan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menghimpun, melestarikan, dan mendayagunakan seluruh karya cetak dan karya rekam. Pemberian ISBN ini juga tidak merupakan layanan administratif kepada penerbit, tetapi juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban dalam menyerahkan koleksi ke pelaksana simpan, yaitu ke pengelola KCKR. Next, Mas. Nah, untuk serah simpan karya cetak karya rekam terbagi menjadi dua, yaitu pelaksana serah, yaitu yang menyerahkan koleksi, terdiri dari cetak, karya rekam analog, dan digital. Dan untuk pelaksana simpan kita sendiri yang ada di Perpustakaan Nasional dan ada di Perpustakaan Provinsi. Untuk dasar hukumnya jelas ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang serah simpan karya cetak karya rekam Nomor 13 Tahun 2018. Next. Selain itu juga
ada peraturan perpustakaan nasional yang mengatur tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak rekam. Yang pertama yaitu Peraturan Perpusnas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Serah Simpan Karya Cetak Rekam. Pendataan satu pintu ini kita wujudkan pada aplikasi Sekedap yang sudah bisa dipakai oleh pelaksana serah dan untuk pelaksana simpan, baik ada di Perpustakaan Nasional maupun yang ada di Perpustakaan Provinsi. Yang kedua, Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2022 tentang pedoman penaksiran nilai milik barang milik negara atau milik daerah hasil serah simpan berupa karya rekam digital. Jadi seluruh koleksi yang kita terima kita akan nilai penaksiran harganya sehingga terkumpulnya harta kekayaan yang ada di Perpusnas atau yang ada di provinsi. Selanjutnya yang ketiga, Peraturan Perpusnas Nomor 8 Tahun 2022 tentang standar pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak rekam, di mana pedoman ini mengatur 8 teknis pengelolaan SSKC KKR mulai dari penerimaan sampai dengan pengawasan hasil serah simpan karya cetak rekam. Selanjutnya nomor 4 tentang standar nomor 8 tahun 2023 tentang standar pelayanan penerimaan karya cetak rekam. Standar ini mengatur mekanisme penerimaan pelayanan yang kita keluarkan di lingkungan Perpusnas atau di lingkungan perpustakaan daerah. Jadi perkara ini mengatur jangka waktu, kondisi, dan juga kualitas koleksi yang harus diserahkan pada pelaksana serah yang ada di provinsi maupun yang ada di Perpustakaan Nasional. Next. Yang kelima, Peraturan Perpusnas Nomor 11 Tahun 2024, yaitu tentang tata cara pemberian salinan digital dalam pelaksanaan fasilitasi akses ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam rangka membaca dan menggunakan huruf braille, huruf audio, buku audio, atau sarana lain. Jadi Perpusnas juga ada regulasi untuk koleksi yang kita akan alih mediakan ke bentuk digital. Kepentingannya untuk para penyandang disabilitas. Jadi para Bapak Ibu yang sudah menyerahkan koleksinya, jika diperlukan itu akan kita alih digitalkan ke dalam bentuk untuk para penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya di nomor 6, Peraturan Perpusnas Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengawasan dan pembinaan pengawasan pelaksanaan serah simpan karya cetak rekam. Nah, di sini yang jadi inti materi yang kita akan bahas, di mana pengawasan yang kita lakukan akan menghasilkan pembinaan untuk para pelaksana serah yang terdiri dari penerbit maupun produsen karya rekam. Selanjutnya, Peraturan Perpusnas Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberian penghargaan. Selain hasil dari pembinaan juga kita memberikan apresiasi kepada para penerbit ataupun produsen karya rekam untuk memberikan penghargaan yang tertib atau patuh dalam menyerahkan koleksinya ke perusahaan. Dan yang terakhir yang baru saja keluar yaitu Peraturan Perpusnas Nomor 5 Tahun 2025, yaitu pedoman penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan karya cetak rekam. Pedoman ini memang sangat baru dan kita akan sosialisasikan pada tahun ini. Penilaian yang kita ambil berdasarkan penyerahan Bapak Ibu penerbit yang sudah lakukan ke Perpustakaan Nasional maupun ke Perpustakaan Provinsi. Next, Mas. Nah, tujuan untuk pelaksanaan SSKCKR yaitu pertama ya, mewujudkan dan melestarikan koleksi nasional. Jadi koleksi yang Bapak Ibu sudah serahkan itu akan kita wujudkan sebagai koleksi nasional. Juga kita akan lestarikan sebagai hasil budaya bangsa. Di mana koleksi-koleksi yang Bapak Ibu sudah disimpan, sudah diserahkan akan kita simpan dengan baik. Sehingga koleksi itu akan menjadi lestari untuk tahun-tahun ke depan. Yang kedua, itu jelas untuk menyelamatkan KCK dari ancaman bahaya, di mana ancaman bahaya yang terdiri dari human error atau bencana. Di sisi penyimpanan kita, ruang-ruang penyimpanan kita sudah merupakan aman bahwa untuk koleksi ataupun untuk bencana ataupun untuk human error, sehingga koleksi yang kita simpan insya Allah akan terjaga hingga tahun-tahun ke depan. Next. Nah, untuk pelaksana serah mungkin Bapak Ibu sudah paham di sini untuk pelaksana serah terdiri dari penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara, kementerian, lembaga, perguruan tinggi, Pemda, DPRD, WNI dan WNA. Dan untuk pelaksana serah yaitu kita sebagai
mengeluarkan ceker yang ada di perpustakaan nasional maupun ke perpustakaan provinsi. Next. Untuk karya yang diserahkan, untuk karya cetak, buku, terbitan berkala, kartografi, rekam analog, rekaman suara mulai dari kaset pita, Betamax, untuk yang video analog itu bisa VCD, DVD, dan lain-lain. Dan terakhir untuk rekam digital itu ada e-book atau buku elektronik, terbitan berkala elektronik, kartografi elektronik, musik digital, dan film digital. Next. Nah, untuk kualitas, nih mungkin Bapak Ibu bisa mencermati kualitas yang akan diserahkan mulai dari karya cetak itu dengan kualitas dimulai dari kertas. Kertasnya itu diserahkan dengan hasil yang terbaik, bukan kertas buram ataupun kertas hasil fotokopian. Hasil cetakannya pun gitu, tidak ada yang buram, tidak ada yang tintanya mudah pudar ataupun tulisannya hilang, itu dengan hasil cetakan yang terbaik. Juga untuk kelengkapan isi. Untuk kelengkapan isi kita mengharapkan koleksi yang diserahkan memiliki kelengkapan isi yang paling terbaik. Untuk rekaman analog jelas untuk bahan yang terbaik agar kita menyimpan koleksinya bisa lestari hingga tahun-tahun ke depan. Keutuhan isi juga ketika kita coba dalam mengecek keutuhan isi tidak ada part-part yang hilang sehingga koleksi ini memang utuh. Tanpa DRM atau Digital Right Management atau watermark, dan jelas untuk bebas malware berupa virus-virus yang biasanya ada pada rekam analog. Dan untuk rekam digital format asli tanpa kompresi dan DRM, kelengkapan metadata, file yang sesuai dengan publikasi dan bebas malware. Nah, untuk waktu penyerahan itu dibagi menjadi dua, yaitu ke perpustakaan nasional maupun ke perpustakaan provinsi. Untuk penerbit wajib menyerahkan karya cetaknya itu 1 judul 2 eksemplar atau yang kita sebut dengan 2 eksemplar dengan waktu penyerahan 3 bulan setelah terbit. Begitu juga yang ada di provinsi. Untuk produsen karya rekam 1 judul 1 salinan dan maksimal penyerahan 1 tahun setelah dipublikasikan. Begitu juga untuk para yang ada di perpustakaan provinsi. Dan untuk warga negara Indonesia yang terbit melalui penelitian dan tentang Indonesiana itu diserahkan untuk karya cetaknya 1 judul 1 eksemplar dan 1 salinan untuk karya rekam dan 3 bulan setelah terbit. Untuk di perpustakaan provinsi tidak wajib untuk diserahkan. Untuk selanjutnya untuk warga negara asing yang menerbitkan tentang Indonesiana yang dibuat di Indonesia tanpa penelitian itu juga sama. 1 judul 1 eksemplar untuk karya cetak, 1 judul 1 salinan untuk karya rekam dan maksimal 3 bulan setelah terbit. Selanjutnya untuk lembaga negara, kementerian, lembaga, pemerintahan, non-kementerian, dan perguruan tinggi untuk karya cetak 1 judul 2 eksemplar dan 1 judul 1 salinan dan maksimal terbit itu 3 bulan setelah terbit atau publikasi. Selanjutnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Untuk karya cetaknya 2 eksemplar dan untuk karya rekam 1 salinan. Maksimal 3 bulan setelah terbit atau publikasi. Begitu juga untuk di provinsi. Jadi ada beberapa koleksi yang diserahkan ke perpustakaan nasional dan ada juga beberapa yang diserahkan ke perpustakaan provinsi. Oke, next, Mas. Untuk tata cara penyerahan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami dan sudah mulai lakukan ya. Mungkin saya coba mengingat kembali, penyerahan dilakukan secara langsung dengan menggunakan sekarang metode melalui aplikasi Sekedap. Datang langsung ketika para penerbit akan melakukan datang langsung, bisa melakukan input terlebih dahulu melalui Sekedap. Ada sistem penghimpunan KRD yang melalui unggah mandiri. Jadi penerbit juga bisa melakukan unggah mandiri ke aplikasi Sekedap dan selanjutnya tim kita akan melakukan verifikasi hasil karya digitalnya. Dan yang terakhir yaitu interoperabilitas, di mana pertukaran API dari instansi terkait sehingga koleksi yang ada di instansi terkait akan secara otomatis masuk ke aplikasi kita yang mendukung penghimpunan tiap tahun. Dan kedua, melakukan pengiriman. Melakukan pengiriman di sini, para penerbit akan mengirimkan koleksinya, baik cetak maupun ke rekam analog.
ke Jalan Salemba Raya nomor 28A di lantai 8E. Sekarang itu kita tidak lagi ada di lantai 7E. Nah, mungkin nanti penerbit ketika mau datang langsung tidak lagi ada di lantai 7E, kita sudah berpindah ke lantai 2E. Dan untuk catatan, karya yang diserahkan merupakan bukti penerimaan menjadi barang milik negara atau barang milik daerah tanpa mengurangi kepemilikan hak cipta. Jadi gini para penerbit. Jadi ketika para penerbit sudah menyerahkan koleksinya ke kita, itu sebenarnya udah menjadi barang milik negara dan barang milik daerah. Namun tanpa mengubah kepemilikan hak cipta. Jadi ketika para penerbit ingin menggandakan kembali koleksinya, penerbit bisa meminjam kembali koleksinya dengan waktu 3 hari dengan syarat membawa persyaratan bukti penyerahan ke kita ke pengelola KCKR. Next, Mas. Nah, ini dia laman Sekedap kita. Mungkin para penerbit sudah paham. Nanti para penerbit bisa melakukan upload karya digitalnya atau unggah untuk karya cetaknya. Next, nah ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan, kita sudah melakukan interoperabilitas ke masing-masing kelembagaan, mulai dari Kementan, Repository Kemendikbud, Ipusnas, Puskutbuk, BPS, ESRT, dan ESBN. Juga kita interoperabilitas ke Garuda Ristek, eDeposit, Indis Enterprise, Open Journal System, SLIM, ePrints, dan DPAS. Lanjut. Nah, untuk penyimpanan koleksi yang sudah diserahkan, kita akan melindungi fisik dan isi koleksi. Pelestarian ini dilakukan secara preventif dan kuratif, di mana pelestarian itu akan mengoptimalkan kondisi lingkungan, mulai dari temperatur, kelembapan, dan pencahayaan. Perawatan koleksi juga kita lakukan dengan melakukan koordinasi terkait unit yang ada di Perpustakaan Nasional, juga kita akan melakukan penjagaan koleksi. Untuk pelestarian pun kita membuat cadangan data dan alih media dalam bentuk koleksi yang lain. Jadi ketika koleksinya mulai rusak, kita akan alih media koleksinya sehingga bisa mempertahankan isi informasi maupun fisiknya. Next, Mas. Pendaya gunaan koleksi juga dilakukan dengan ruang khusus. Pendaya gunaan koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional kita sudah lakukan pada pusat jasa yang ada di lantai 10, 11, dan 12. Nah, pendayagunaan di sini dia juga tidak disediakan pada pelayanan umum, namun merupakan layanan rujukan ketika koleksinya tidak ada di satu unit dan sifatnya terbatas dan tertutup. Jadi para pemustaka yang ingin membaca koleksi yang sudah diserahkan penerbit, kita lakukan secara terbatas dan tertutup dan memperhatikan hak akses dan keamanan data. Ini untuk karya rekam digital, karena untuk karya rekam digital emang sangat tentang pada hak akses dan keamanan karyanya. Baik, Nes. Nah, ini kita langsung ke inti untuk materi ya, untuk pengawasan, di mana yang tadi saya jelaskan Peraturan Perpusnas nomor 3 tahun 2005 tentang pengawasan dan pembinaan pelaksanaan serah simpan karya cetak rekam itu kita lakukan untuk memonitoring penyerahan koleksi yang sudah diserahkan oleh penerbit. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan pelaksanaan serah simpan karya cetak rekam sudah sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan serah. Nah, pengukuran di sini dengan adanya Perka terbaru nomor 5 tahun 2026, kita bisa mengukur tingkat kepatuhan yang sudah diserahkan para penerbit ke kita ke pengelola KCKR. Yang ketiga, dasar pembinaan, penghargaan, sanksi, dan administratif. Ini juga kita akan buat sebagai dasar pembinaan dan juga penghargaan dan sanksi. Dan untuk pelaksana pengawasannya bisa dilakukan di Perpustakaan Nasional dan ke Perpustakaan Provinsi. Next. Untuk objek pengawasan Perpustakaan Nasional terbagi menjadi 4, mulai dari penerbit, produsen karya rekam, WNI, WNA sesuai dengan ketentuan undang-undang, lembaga negara, kementerian, perguruan tinggi, dan yang terakhir pemerintah daerah dan DPRD. Dan untuk pengawasan yang ada di provinsi itu mulai dari penerbit, produsen karya rekam, dan pemerintah daerah, DPR, dan DPD yang ada di wilayah provinsi. Ini berkaitan dengan
jumlah koleksi yang diserahkan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa objek pengawasan yang ada di perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi. Next. Nah, bentuk pengawasannya pertama kita akan melakukan monitoring. Monitoring itu dilakukan dengan 3 aspek, yaitu dengan jumlah penyerahan seperti tertera pada undang-undang 1 judul 2 eksemplar, 1 judul 1 salinan untuk karya digital atau karya rekam analog. Ketepatan waktu ketika penerbit sudah menerbitkan 3 bulan dan langsung diserahkan, itu kita akan hitung sebagai kepatuhan yang sudah dilakukan. Kualitas karya juga penting. Yang tadi saya jelaskan, mulai dari kualitas kertasnya, hasil cetakan, juga kelengkapan isi. Kita akan mempertimbangkan segala macam 3 aspek untuk bentuk pengawasan. Evaluasinya dilakukan berdasarkan hasil monitoring yang kita lakukan dan digunakan untuk menilai ketika tingkat kepatuhan pada pelaksanaan serah. Nanti laporannya Perpustakaan Nasional akan melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ada di Kementerian Kemendikbud. Next. Nah, untuk pembinaan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang tadi saya jelaskan. Pembinaan itu paling sedikit 1 kali dalam bentuk mode seperti kayak pada saat itu ada diskusi kelompok terpupun atau FGD, sosialisasi, lokakarya, visitasi, advokasi, dan bimbingan teknis. Dan untuk jangka waktunya, pembinaan itu dilakukan setelah laporan hasil pengawasan diterbitkan. Kita akan melakukan pembinaan setelah laporan itu diterbitkan dan kita akan mengundang para penerbitnya. Pembinaan itu juga dilakukan tidak memenuhi kewajiban pada tahun sebelumnya. Jadi pada tahun sebelumnya itu kita akan lakukan monef lagi. Dan setelah pembinaan, pelaksanaan serah diberikan waktu 2 bulan dalam memenuhi kewajiban serah simpan. Setelah pembinaan, kita akan memberikan tenggat waktu 2 bulan untuk dalam penyerahan koleksi selanjutnya. Next. Untuk yang ini, yang selanjutnya yaitu Perka nomor 5 tahun 2026 tentang pedoman penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan karya cetak rekam. Tujuannya ya pertama jelas ya, untuk memantau tingkat kepatuhan para pelaksana serah yang tadi saya dilihat dari jumlah penyerahan, waktu, dan juga kualitas, menjamin pelaksanaan SSK CKR secara kesinambungan, karena untuk penghimpunan SSK CKR di kita tiap tahunnya naik, sehingga kita akan memastikan pelaksanaan ini berjalan secara bersinambungan. Dan yang terakhir, pelaksanaan penilaian itu dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Next. Nah, untuk objek penilaiannya sama seperti kayak pengawasan, mulai dari yang penilaian oleh Perpusnas dilakukan untuk penerbit, produsen karya rekam, WNI atau WNA, lembaga negara, kementerian, LPMK, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah atau DPRD dan DPRD. Untuk yang ke perpustakaan provinsi, mulai dari penerbit, produsen karya rekam, pemerintah daerah, DPRD yang ada di wilayah provinsi. Next. Nah, ini adalah indikator, parameter, dan bobot penilaian tingkat kepatuhan sesuai dengan Perka nomor 5 tahun 2026. Di mana untuk indikator pertama yaitu ketepatan waktu penyerahan. Dengan parameter tepat waktu itu akan kita nilai atau akan kita bobotkan sebanyak 25. Jika terlambat akan mendapat 5 bobot yang akan diakumulasikan. Yang kedua, kelengkapan judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan. Semua judul yang diserahkan lengkap atau 100% itu akan kita nilai 25. Namun kalau tidak lengkap, kita akan memberikan bobot 15 poin. Yang ketiga, kesesuaian kondisi karya yang diserahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualitasnya, jika kualitasnya baik, kita akan memberikan bobot 20 poin, dan untuk kualitas buruk, kita akan memberikan bobot 5 poin. Yang selanjutnya, nomor 4, jumlah judul yang diserahkan dibandingkan dengan jumlah judul yang diterbitkan. Nah, ini lumayan sangat penting, karena jumlah judul yang diserahkan itu harus sama kayak jumlah judul yang diterbitkan. Jadi seluruh judul yang diserahkan disesuaikan dengan jumlah yang diterbitkan, itu akan mendapat 20 poin, dan sebagian judul yang
diserahkan tidak sesuai akan mendapat poin 10 buatnya. Dan yang terakhir, kesesuaian jenis koleksi yang diserahkan sesuai dengan nomor standar. Patuh, yang pertama patuh sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau para penerbit sudah mendapatkan nomor standar namun eh, tidak sesuai pada koleksinya, kita akan nilai kepatuhan itu 10 poin. Namun kalau sebagian tidak sesuai, kita akan memberikan poin 5 dan tidak patuh itu 0. Baik, next, Mas. Nah, untuk berikutnya skala nilai tingkat kepatuhan, di mana kategori nilai kepatuhan itu kita membagi menjadi 5 dengan rentang nilai dan deskripsi. Yang pertama yaitu sangat patuh di rentang nilai 81 sampai 100, di mana pelaksana serah sepenuhnya mematuhi semua ketentuan serah simpan, penyerahan tepat waktu, kelengkapan dan kualitas karyanya. Dan untuk yang kedua patuh dinilai 261 sampai 80. Pelaksana serah hampir sepenuhnya patuh dengan sedikit kekurangan dalam aspek tertentu seperti kayak keterlambatan yang minor. Itu ya tingkat kepatuhannya dinilai 61 sampai 80. Dan untuk yang ketiga cukup patuh di angka 41 sampai 60, di mana pelaksana serah patuh dengan beberapa kekurangan signifikan seperti keterlambatan penyerahan atau kekurangan eksemplar, namun masih memenuhi sebagian besar ketentuan. Ini kita akan nilai cukup patuh. Yang keempat, tidak patuh dengan nilai 21 sampai 40. Nah, pelaksana serah ini hanya mematuhi sebagian besar ketentuan dengan banyak keterlambatan. Jadi nilainya hanya 21 sampai 40. Dan yang terakhir ini memang yang sangat parah ya kalau menurut kita pengelola KCKR, itu sangat tidak patuh di angka 0 sampai 20. Di mana untuk deskripsinya pelaksana serah tidak memenuhi ketentuan dengan serius, banyak keterlambatan, kekurangan sempat dan kualitasnya buruk. Next, Mas. Nah, ini kita sudah merekap untuk data kepatuhan tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu penerbit bisa melihat data kepatuhan di tahun 2021. Di tahun 2021 kita mendapatkan koleksi sekitar 98.742 atau 62%. Di tahun 2022 turun lagi menjadi 64.005 di 59,3. Di 2023 juga turun nih Bapak Ibu, 63.114 dengan presentasi 58,3. Di tahun 2024 turun lagi 59.547 dengan prestasi 50,4, dan tahun 2025 lebih turun lagi jadi 56.205 dengan presentasi 43,6. Jadi rata-rata yang kita hitung selama 5 tahun yang sudah kita rekap itu kurang lebihnya ada 68.323 judul ISBN yang sudah diterima dengan tingkat kepatuhannya 54,72%. Next. Oke, di sini untuk penghentian layanan ISBN karena ketidakpatuhan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Deputi dan Bu Ratna, dari sisi ISBN wajib menerbitkan buku maksimal setelah 20 hari kerja setelah memperoleh nomor ISBN. Yang kedua, menerbitkan karya rekam maksimal 10 hari setelah nomor ISBN-nya keluar. Yang ketiga, penyerahan karya kepada Perpusnas atau keperusahaan produksi sesuai dengan ketentuan serah simpan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 dan PP Nomor 55. Nah, penghentian layanan ISBN dilaksanakan jika yang pertama, penerima ISBN tidak menerbitkan karya cetak paling lambat 20 hari kerja setelah memperoleh ISBN dan akan diberikan surat teguran, dan 30 hari setelah surat teguran kita akan menerbitkan karyanya, akan dihentikan layanan ISBN-nya sampai dengan penyerahan berikutnya. Dan yang kedua, penerima ISBN tidak menerbitkan karya rekam paling lambat 10 hari kerja setelah memperoleh nomor ISBN, belum menerbitkan karyanya, maka kita akan berikan hentikan layanan ISBN-nya ke para pelaksana simpan atau para produsen karya rekamnya. Next. Penghentian layanan ISBN atau blokir karena ketidakpatuhan itu bisa dilakukan dengan menghentikan layanan ISBN terhadap penerima ISBN yang belum mematuhi kewajiban SSKCKR berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan SSKCKR yang
disampaikan oleh tim ISBN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi penghentian layanan ISBN. Rekomendasi penghentian layanan ISBN disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan serah simpan karya cetak karya rekam atau SSKTR yang dilengkapi dengan hasil penilaian. Jadi di sistem sudah ada penilaian kepatuhan para pelaksana serah, sehingga rekomendasi ini kita akan sampaikan nantinya akan di adanya penghentian layanan ISBN atau blokir nomor ISBN. Next. Next. Boleh sebelumnya. Ini penghentian nomor ISBN. Berdasar penghentian layanan ISBN atau blokir karena ketidakpatuhan menjadi dasar kita, yaitu salah satunya pada forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh layanan ISBN yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2026 dengan disepakatinya untuk karya yang berisi ISBN dan diterbitkan dalam jangka waktu 2021 sampai 2025 yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Jadi kita akan melakukan blokir itu di tahun 2021 sampai tahun 2025. Dengan mekanisme atau target minimal penyerahan karya dengan adanya sosialisasi ini besok akan dimulai dikasih waktu tenggat sebulan untuk menyerahkan karyanya sesuai dengan undangan yang kita beri ke para penerbit. Dan selanjutnya di bulan Agustus tanggal 16 pas tanggal 17 di jam 001 itu akan ada pemblokiran paling sedikit 20% dari karya yang sudah menerima ISBN. Dan ini akan bertahap ke bulan-bulan berikutnya. Threshold-nya diawali sebanyak 20% untuk kepatuhan yang sudah diserahkan kepada pengelola KCKR. Dan di bulan berikutnya, di bulan September, itu threshold kita akan naik lagi menjadi 40% tingkat kepatuhan yang belum menyerahkan ke pengelola KCKR. Selanjutnya 60% di bulan Oktober dan 80% di bulan November. Jadi puncaknya itu kita akan memberikan blokir untuk tingkat kepatuhan 80% jika belum menyerahkan. Nah, jika dalam waktu tersebut belum memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu presentasi, maka akan dimaksudkan untuk dihentikan layanan ISBN. Dan tagihan dan status karya bisa dilihat pada menu Sakedap @perpusnas.go.id. Jadi para penerbit bisa melihat tagihannya dan statusnya di menu Sakedap. Jadi ketika memang ada tidak sinkron data, bisa koordinasi lebih lanjut ke pengelola KCKR. Next. Nah, ini juga tata cara pengenaan sanksi administratif. Jadi yang tadi saya jelaskan, teguran pertama kita akan lakukan sebanyak 3 kali dengan kurun waktu 40 hari. Jadi teguran pertama kita kasih dengan jangka waktu 40 hari. Ketika lewat dari 40 hari, kita akan memberikan teguran kedua, dan lewat dari 40 hari kita akan memberikan teguran ketiga. Selama 3 kali belum menjawab segala teguran kita akan merekomendasikan pembukuan izin usaha dan dengan waktu 2 bulan. Dan 2 bulan belum ada jawaban juga, kita akan melakukan pencabutan izin usaha dengan melakukan rekomendasi ke instansi terkait. Dan yang terakhir, next. Selain itu juga kita mengadakan penghargaan di sisi hasil pembinaan. Penghargaan ini untuk para penerbit, produsen karya rekam, warga negara, asing, dan masyarakat. Bentuknya dalam bentuk piagam atau pin penghargaan. Dasarnya yaitu tingkat kepatuhan SSKTKR dan kualitas karya. Next. Berikut alamat kami yang ada di Jalan Salemba Raya nomor 8A di Gedung E lantai 8 yang awalnya di lantai 7 dengan email depbangkol.perpusnas.go.id dengan phone atau call center di 0813 1723 1823. Demikian paparan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.
Baik, Bapak Rizky, terima kasih atas paparannya. Setelah menyimak materi dari Bapak Rizky, kita akan lebih memahami terkait poin-poin apa saja yang telah disampaikan terkait pemblokiran akibat ketidakpatuhan SSKCKR. Semoga pemaparan tadi dapat menjadi panduan dan manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya lihat jumlah partisipan terus meningkat ya, baik melalui via Zoom maupun kanal YouTube. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya akan membuka sesi pertanyaan, yaitu kepada dua penanya terlebih dahulu yang ingin berkomunikasi langsung kepada narasumber kami. Silakan Bapak Ibu yang dapat melakukan raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Penanya pertama dari CV Yokto Brand Husain. Silakan Bapak untuk diperkenalkan nama instansi atau penerbit, nama narasumber yang dituju dan pertanyaannya. Oke. Oke, Belum dengar suaranya. Mic-nya ditutup itu. oke, sudah. Makasih banyak. Ada beberapa pertanyaan saya, izin. Yang paling pertama itu masalah pengiriman fisiknya, setorannya itu apakah kita bisa mengirimkannya itu secara kolektif atau memang terpisah-pisah itu eh, per ya, ISBN. Kemudian yang kedua itu bagaimana jika itu ada perbedaan halaman, jumlah halaman mungkin sekitar 3-4 lembar itu dengan yang kami data di eh, yang kami usulkan, kurang lebih seperti itu saja mungkin. Bapak, untuk pertanyaannya ditujukan kepada Pak Eh, Rizky. Iya, betul. Baik, silakan Pak Rizky untuk menanggapi. Ya, Jember. Ah, Jember Pembarang. Baik, terima kasih Pak Husen dari CV Yokto Brand ya. Untuk pengiriman fisik ya Pak, untuk karya cetak apakah bisa kolektif atau gabung ya Pak ya? Mungkin kita di aplikasi sekedar kita mengakomodir Pak. Jadi baik pengiriman fisik maupun yang kolektif itu bisa di print datanya di menu sekedap. Jadi misalnya nih Bapak ngirim itu ada 200 koleksi terbagi menjadi berapa kardus itu bisa di print di bagian atasnya. Jadi bisa aja kolektif atau digabung. Nah untuk yang digabung mungkin eh, terlebih untuk yang grup kali Pak ya, ada beberapa imprint yang masuk ke dalam satu grup. Itu juga bisa dilakukan pengiriman dalam bentuk kolektif Pak. Nah, jadi kita masih bisa Pak. Jadi kita akan mengakomodir semua pengiriman baik kolektif maupun yang non kolektif. Yang kedua, bagaimana halamannya Pak ya? Iya betul Halaman Pak. Iya. 2 atau 3 Ada koleksi. perbedaan jumlah halaman yang kami usulkan waktu itu kan misalnya ada sekitar 200 halaman, kemudian yang ternyata yang setelah kami cetak itu ada sekitar tambahan sekitar 205 atau 210 halaman gitu. Oh iya, mungkin kita di pengelola KCKR itu eh, tidak masalah Pak ya. Maksudnya mungkin ranahnya di eh, timnya Bu Ratna di tim ISBN karena hasil dari eh, penerimaan atau permohonan ISBN itu kita akan upload di pengelolaan KCKR. Mungkin dari Bu Ratna kita pokoknya menerima hasil yang Oke. dari apa informasi atau KDT-nya dari timnya Bu Ratna. Jadi eh, kalaupun nanti itu mungkin dari kualitas kelengkapan isinya mungkin akan berpengaruh juga sih Pak. Tapi kita akan lebih lihat lagi ke sisi koleksinya Pak, fisiknya. Jadi kita akan cek kembali Pak. Mungkin dari Bu Ratna bisa menambahkan untuk pertanyaan yang kedua Bu. Baik, Bapak. Terima kasih pertanyaannya.
Jadi kalau memang ada perubahan ketika hasil cetaknya Pak ya, itu nggak masalah Bapak. Selama memang eh, misalnya gini Pak, tadi Bapak bilang dari 200 halaman yang ketika diajukan ke SBN, tentu Ya, daftar kan kami lihat ya Pak ya, sekian ya, halaman ya. Nah, kemudian terjadi penambahan atau mungkin karena pengaturan halaman itu bisa ya, kurang juga ya Pak. ya, Ketika ya. diajukan 200, tapi ketika diatur ulang oleh percetakan, misalnya Ya, jadi 190. Nggak ya. masalah Pak. Oke, Itu oke. rumah sakitnya. Karena mau cari itu. Kurang zamannya enak berarti mau cari. Oke, baik. Cukup dari saya, Pak. Mana? Ya, Makasih banyak baik, Pak gimana Pak? Rizky dan Ibu Ratna. Baik Pak, terima kasih. Bro. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Semoga dapat menjawab dan dapat dipahami. Untuk selanjutnya, untuk penanya kedua dengan Bapak dari Ofam Global Indonesia. Kami Baik, persilakan. baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin saya bertanya dari akun yang kedua. Pertanyaannya tadi saya juga melihat dari beberapa kolom chat ya, kolom komentar itu bahwa adanya ketidaksinkronan data antara apa yang sudah dikirim oleh penerbit dan data tagihan di sakedapnya. Karena memang sakedapnya juga terhitung masih baru ya Ibu ya. Jadi ini bagaimana solusinya supaya apa yang sudah dikirimkan sebelumnya itu dan belum terupdate di sistem ini apa harus diulang kembali atau bagaimana begitu sehingga dari penerbit yang mungkin tidak terdata di sistem itu tidak terkena blokirnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang nanti terdata di sistem dan kena blokir, itu bagaimana untuk aktivasi pengaktifannya kembali begitu. Terima kasih. Udah gitu juga Pak Rizky ataupun ke Ibu yang satunya. Terima kasih. Silakan Bapak untuk ditanggapi. Tino Lalus. Masih termute Pak. Mute, Pak. Pak Rizky masih Tuh, ada yang termute. bahkan ada yang sampai Belum 3 bulan terbuka, nggak Pak. apa-apa. Ya Pak, dari Pak Imam, Iya nih ada yang ngomong. Ofam Global Indonesia. Pak, Terima kasih Pak Imam yang sudah mewakili teman-teman penerbit yang melalui chat room yang ada di Zoom meeting hari ini. Jadi memang banyak sekali ketidaksinkronan data Pak, terus terang aja Pak. Dan ini gimana solusinya Pak ya? Solusi dari kami kita tetap menyediakan ruang komunikasi, koordinasi dan sinergi Pak. Jadi ketika para penerbit atau produsen karya rekam tidak sinkron datanya Pak, bisa komunikasi ke kami Pak. Nah komunikasi misalnya melalui kanal email atau call center. Nah Halo. untuk ya halo izin. Nah untuk solusinya juga kita menyediakan tim untuk sistem di mana kita akan mengakomodir ketidaksinkronan dengan solusi para penerbit bisa membawa bukti penyerahan koleksinya Pak. Jadi ketika para penerbit yang sudah menyerahkan namun belum terdata pada aplikasi Sekedap, kita akan melakukan sinkronisasi lebih lanjut Pak dengan bukti penyerahan yang datangnya dari penerbit ataupun produsen karya rekam. Jadi dengan adanya bukti itu kita akan bisa menindaklanjuti ketidaksinkronan data yang ada di aplikasi Sekedap. Yang kedua, aktivasi setelah blokir. Nah, untuk aktivasi setelah blokir itu otomatis Pak. Jadi ketika Bapak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya dan kita sudah melakukan verifikasi, secara otomatis akan terbuka kepada laman ISBN-nya Pak. Karena itu by system Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, Bapak cukup menyerahkan koleksinya dan jika koleksinya tidak sinkron, Bapak bisa melakukan koordinasi, bisa datang langsung atau melalui call center kita. Kita membuka ruang komunikasi, diskusi, bahkan sinergi Pak. Itu Pak.
Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, Pak Imam. Masih di unmute, Pak? Masih ini, Pak? Masih di mute, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Kami sangat mendukung sekali upaya sinkronisasi ini dari berbagai sistem, terutama di ISBN dan juga di Sakedap, karena memang itu terjadi betul di kami, di para penerbit, bahwa karena dulu kami tidak mengira akan ada seperti ini, bahkan bukti serah terimanya pun juga sepertinya belum terarsip dengan baik ya. Nah, makanya ini dengan adanya ini kami akan menjadikan satu catatan bagi kami ketika sudah mengiring itu harus terdata dengan lebih rapi lagi. Dan terima kasih atas kanal yang diberikan supaya nanti menghindari atau menyelesaikan yang belum sinkron. Terima kasih Pak Rizky. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, apa boleh izin menyampaikan? Izin bertanya ya. Baik, kami lanjutkan. Ya, Ibu Moderator. Baik, baik Bapak. Mari Ya. akan saya lanjutkan. Untuk penanya selanjutnya dari Dari Kemenko. Kamil Pustaka Abadi Jakarta, boleh? Oh, dari mana Pak? Kamil Pustaka. Baik, baik Pak, silakan Pak. Ya. Pertama terima kasih diundang untuk Zoom meeting hari ini dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih. Yang kedua kami sampaikan materi pembahasan tadi yang di PDF itu bagaimana cara bisa kami dapatkan. Yang tadi kami agak halo. Ya, halo Pak. Maaf tadi kami agak telat bergabung. Jadi bisa nggak kami dapatkan materi PDF yang tadi disampaikan tadi? Boleh nggak kita bisa kami dapatkan? Nanti di akhir sesi akan kami sampaikan Pak di kolom chat. Baik. Yang ketiga, kami menyampaikan pokok-pokok pikiran saja Bu ya. Pada prinsipnya semua penerbit tidak berkeberatan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Itu Bu ya. Dengan menyerahkan hasil karyanya itu insya Allah tidak ada keberatan. Saya kira semua penerbit akan menyetujui itu. Namun perlu kami sampaikan bahwa kalau ada penerbit yang belum menyerahkan, bukan berarti tidak ingin menyerahkan. Barangkali penerbit mungkin tidak teliti membaca aturan mainnya. Gitu Bu. Jadi kami usulkan saja. Halo? Iya Bapak. Kami usulkan saja, barangkali ada inisiatif dari Perpustakaan Nasional untuk mengadakan acara pertemuan semacam seminar atau apalah untuk semua penerbit dengan mengutus peserta dari masing-masing penerbit 2 kah atau 3 orang kah, supaya ada pembicaraan yang lebih komprehensif dan bisa dipahami. Kalau Zoom meeting ini kadang-kadang terbentur komunikasinya kurang lancar gitu. Jadi mungkin kami usulkan saja dalam tahun ini di masa Presiden Prabowo ini ya Perpustakaan Nasional menginisiasi pertemuan nasional penerbit. Itu Bu, kira-kira gitu Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin bisa ditanggapi 3 poin itu. Baik Pak. Silakan Pak Rizky untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih penerbit
kami Pustaka Abadi. Waduh, ini hal yang sangat menguatkan nih kita di pengelola serah. Jadi mungkin Pak Kamil mewakili teman-teman penerbit ya untuk melakukan statement seperti ini. Saya pengelola KTKR mewakili teman-teman yang ada di Perpustakaan Nasional maupun ataupun yang di Perpustakaan Provinsi sangat mengapresiasi statement dari Pak Kamil. Semoga teman-teman penerbit pun bisa mengikuti jejaknya Pak Kamil. Terima kasih Pak Kamil. Baik, terima kasih. Semoga dapat terjawab ya Pak Kamil. Untuk penanya selanjutnya dari Kemenrum, Pak Juli Pamungkas. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Juli Pamungkas, Media Officer dari Kemenrum. Kebetulan hadir berdua juga sama Rida Nadira Nida. Ini pertanyaannya tadi udah terjawab. Sebetulnya yang kedua itu soal yang terblokir, akun yang sudah terblokir mungkin akan terbuka otomatis ketika pengirimannya sudah selesai ya Mbak Dwi gitu. Tapi ini ada beberapa buku terbitan kami di 2 sampai 3 tahun terakhir itu apakah harus tetap dikirimkan atau kita hanya perlu karya rekamnya aja, PDF-nya aja gitu Mbak. Baik, sudah cukup Pak, itu saja. Ya, udah cukup. Silakan kepada narasumber untuk menanggapi. Baik, terima kasih dari Pak Juli Pamungkas di penerbit Kemenrum. Jadi untuk koleksi yang sudah diserahkan 2 atau 3 tahun yang lalu itu apakah dikirim lagi atau tidak? Jadi yang seperti saya jelaskan, jika emang ada bukti penyerahan bisa diserahkan, nanti kita akan sinkronisasi datanya. Sehingga koleksinya itu tidak perlu lagi diserahkan. Namun misalnya pun koleksinya mau diserahkan dan ternyata koleksinya X lebih, kita akan lakukan untuk hibah koleksi ke pengembangan koleksi, di mana hibah ini diperuntukkan juga untuk masyarakat umum. Yang kedua tadi izin Pak Juli apa? Yang kedua Pak Juli pertanyaannya mungkin saya agak terlewat. Mungkin itu Pak Juli, mungkin tanggapan Pak Juli ada lagi yang mau ditanyakan? Recording Dan in kalau progress. misalnya penyerahan kedua-duanya itu wajib menyerahkan baik cetak maupun digitalnya ke aplikasi Sekedap. Jadi tergantung permohonan para Bapak Ibu penerbit yang sudah memohon nomor ISBN-nya Pak. Gimana Pak Juli? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih banyak Pak Juli. Semoga bisa terjawab. Untuk selanjutnya, untuk penanya dari Pak Arat Pratama. Kami persilahkan Pak. Tidak ada ya. Kami lanjutkan pada Pak Syaifuddin. Ahmad Zubaidi, Bu. Gimana, Pak? Halo. Oh, ini ada. Halo, Bu. Baik. Halo, Bu. Baik, Pak. Halo, Bu. Ya.
Silakan, Baik, Pak. terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Salam hormat kami kepada Pak Rizky dan Bu Ratna. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Penerbit kami itu hampir 95% itu e-book, Pak Rizky. Nah, kemudian kami itu sebetulnya sudah menyerahkan beberapa naskah e-book kami melalui aplikasi Sakedap sekitar bulan Februari. Tapi kemudian sampai dengan sekarang itu belum terverifikasi. Oleh karena itu kami terdapat kendala. Apakah memang kalau misalkan kami mengajukan buku versi e-book ini, apakah hanya melakukan upload di aplikasi Sakedap saja atau memang harus dicetak juga, Pak Rizky? Karena kami mengajukannya tadi e-book PDF gitu. Itu kemudian kami mohon untuk aplikasi Sakedap karena kami sudah itu tadi mengupload bulan Februari, tapi sampai sekarang belum terverifikasi. Itu kira-kira solusinya bagaimana, Pak? Apakah kami itu harus datang langsung ke Perpustakaan Nasional untuk menemui bagian SKCKR atau seperti apa? Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerbit Pak Arat Pratama ya. Jadi, nah untuk tingkat kepatuhan penerbit Arat Pratama memang lumayan tinggi nih ya Pak ya, 95%. Namun pada bulan Februari sudah melakukan upload ke karya digital. Nah, untuk verifikasi karya digital pun kita melalui Vivo Pak. Jadi penerbit yang sudah mengupload itu akan kita lakukan verifikasi berdasarkan urutan tanggal datangnya. Nah, kemungkinan nih saya nggak tahu nih, mungkin nanti saya cek lagi ke sistem apakah nantinya di bulan Januari dan Februari itu memang sedang banyak-banyaknya sehingga Vivo-nya itu lumayan banyak sehingga masuknya belum terverif untuk koleksi digital. Karena terus terang aja Pak, untuk kita pun sedang ada percepatan karena kita saat ini mengejar untuk tingkat kepatuhan para penerbit yang sudah menyerahkan koleksinya ke aplikasi Sakedap. Mungkin nanti bisa tindak lanjuti lagi ke kanal-kanal kita Pak, nantinya kira-kiranya judulnya apa dan penyerahan waktu uploadnya kapan Pak, nanti sehingga kita bisa cek kembali sesuai dengan urutan Vivo yang kita verifikasi ke masing-masing penerbit. Itu baik Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Arat pertama Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, kami memang terus setiap kali terbit itu melaporkan ke aplikasi Sakedap ya Pak ya. Apakah memang hanya misalkan bukunya itu yang kami usulkan itu versi e-book atau PDF, itu berarti hanya melalui aplikasi Sakedap saja Pak ya, tidak mengirimkan fisik kan Pak ya? Ketika mendapat nomor ISBN digital itu wajib mengupload saja kepada aplikasi Sakedap, tidak perlu dicetak Pak. Jadi dicetak itu nantinya akan istilahnya sebenarnya kita masih menerima, tapi itu tidak mengurangi tagihan atau kekurangan penerbit yang sudah menyerahkan ke Perpustakaan Nasional. Jadi lebih bagusnya cukup diupload aja Pak sesuai dengan permintaan ISBN-nya Pak. Baik, berarti ada di aplikasi Sakedap saja Pak. Ya baik. Baik, terima kasih Pak Rizky. Baik Pak, sama-sama. Izin Pak, Izin saya Bu dari Bu, ini ada hal penting dari Bu moderator media. atau yang belum disampaikan tadi. Bu moderator, maaf Ya, menyela. bagaimana Pak? Ada hal penting tadi belum disampaikan. Mungkin singkat saja, satu saja Bu. Saya dari Bima Utama Press Surabaya. Satu aja. Jadi tadi dikatakan jangan main motong begitu. Sudah iya. sudah di Urutannya antri. moderator. Sudah ada Banyak penerbit yang bertanya juga soalnya. Mungkin ditertibkan dulu Mbak. Mohon untuk maaf Izin Mbak, Bapak. mungkin ditertibkan dulu ya. Moderator mohon tegas. Ya, mohon maaf Bapak. Robot aja. Tadi yang Pak Kamil itu langsung motong-motong. Mohon maaf Bapak, ini sesuai urutan ya Pak. Semua ingin bertanya Bapak Ibu satu-satu. Mohon bersabar. Mohon maaf Bapak, ini sesuai urutan. Moderator tegas Bu, jangan siapapun yang motong. Iya, baik.
Penanya selanjutnya dari Pak Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin. Ya, terima Kami kasih. persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Waalaikumsalam didengar? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mbak Dwi selaku moderator. Terima kasih paparan Pak Rizky dan Bu Ratna yang sangat sangat baik. Hampir semua pertanyaan sebenarnya sudah terakomodir dengan Pak Imam tadi, dengan Pak Kamil. Alhamdulillah. Dan kami yakin bahwa sepakat dengan hadirnya banyaknya peserta, artinya itu mengindikasikan bahwa niat baik sebenarnya dari para penerbit pasti ada. Cuma mungkin mewakili, kebetulan saya dari Papua, paling jauh, daerah 3T, mungkin pertama menambahkan mungkin ini sinergi dengan perpustakaan daerah ya, karena tadi banyak di chat-chat rekan-rekan juga tadi, kendalanya di perpustakaan daerah. Nah ini mungkin selaras dengan paparan Pak Rizky tadi, ada kan persoalan pembinaan dalam hal ini. Nah mungkin ada dari Perpusnas mungkin bisa dalam hal pembinaan ini mungkin bisa dilakukan dengan keterlibatan perpustakaan daerah. Jadi kalau menurut Pak Kamil tadi diundang penerbit ke Jakarta, saya pikir itu terlalu makan biaya khususnya bagi kami yang sangat jauh. Terus yang kedua mungkin melalui daerah mungkin, jadi kendala di daerah juga bisa terakomodir dengan sendirinya terkait dengan penyerahan berkas-berkas yang dibutuhkan. Mungkin itu Pak terkait dari pertanyaan kami. Terus yang kedua, ini mohon maaf Pak, kami dari Papua biasanya kan bukan berarti bahwa kami tidak patuh, tapi ini biasanya karena kurang pemahaman dari admin kami. Ini jadi mohon maaf sebelumnya Pak Rizky khususnya. Nah ini pentingnya mungkin terkait dengan apa yang disarankan oleh Pak Kamil pula tadi itu, bahwa apalagi kami yang penerbit baru yang belum berpengalaman ini Pak, kebetulan kami belum sampai terbitan sampai masih di bawah 50, jadi mungkin memang masih sangat butuh pembinaan. Khususnya seperti itu Pak. Apalagi ada peralihan dari sistem yang lama menjadi terintegrasi ke sistem digitalisasi, dan ini mungkin menjadi kendala bagi kami, khususnya kami yang mungkin agak jauh dari ibu kota. Mungkin hanya itu Pak Rizky dari saya sementara. Baik, terima kasih dari Yayasan Rumah Komik Papua Pak Saifuddin. Untuk pertanyaan itu terkait kebijakan yang ada di perpustakaan daerah ya, terkait untuk blokir. Nah ini juga perlu saya sampaikan juga untuk pemblokiran atau penghentian layanan ISBN itu sementara adanya di Perpustakaan Nasional. Jadi ketika penerbit itu menyerahkan ke Perpustakaan Nasional, ya, itu akan berefek pada tingkat kepatuhannya, sehingga akan dikeluarkan pemblokiran karya. Dan untuk perpustakaan daerah atau provinsi saat ini belum ada kebijakan yang mengatur seperti itu. Jadi untuk para penerbit bisa lebih memfokuskan ke perpustakaan pusat, perpustakaan nasional, dan sambil melakukan pengiriman bisa juga melanjutkan ke perpustakaan provinsi. Yang kedua, melalui daerah, melalui perpustakaan daerah kita mengundi tata cara penyerahan karya. Nah ini juga penting ya Pak ya, karena terusnya Pak kita di perpustakaan nasional emang pada tahun ini belum ada sosialisasi ke daerah Pak. Jadi ruang komunikasi yang kita sudah bangun itu ada beberapa kanal Pak, kayak forum komunikasi pengelola KCKR yang ada di perpustakaan provinsi maupun yang ada di perpustakaan nasional. Mungkin nanti admin akan masukin nomor Pak Saifuddin, bisa kita koordinasi lebih lanjut. Nah langkahnya paling dari perpustakaan daerah akan komunikasi ke perpustakaan nasional terkait gimana tata cara penyerahan koleksi dari penerbit ke perpustakaan daerahnya. Nah, begitu juga penerbit ketika ingin melakukan koordinasi ke perpustakaan nasional juga bisa hubungi kita Pak. Jadi bisa berkirim surat, nantinya Bapak bisa melakukan komunikasi ke kita pengelola KCKR yang ada di perpustakaan nasional Pak. Dan yang terakhir, kurang pahamnya dari admin penerbit sehingga tingkat kepatuhannya itu di bawah sampai dengan 53% Pak ya. Nah di sini juga mungkin nanti Bapak bisa komunikasi lagi ke kanal-kanal kita
untuk bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan juga Bapak juga bisa melalui aplikasi Sekedap, Pak. Di aplikasi Sekedap ada beberapa semua koleksi yang nilai yang terhutangkan atau yang wajib diserahkan itu semua tertera di aplikasi Sekedap. Jadi ketika Bapak ada koleksinya yang menjadi ganjalan pada saat blokir, mungkin Bapak bisa langsung mencari koleksinya lagi dan serahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Itu sih Pak dari saya Pak. Mungkin ada Baik, yang mau terima ditambahkan Pak Ya, Saiful. baik, terima kasih paparannya Pak Rizky. Sebenarnya kalau tanggung jawab KIB itu sebenarnya tidak terlalu banyak, Pak. Mungkin cuma 6 kalau nggak salah, karena memang kami penerbit baru. Cuman kami di Papua kami lebih fokus pada banyakan terbitan kami Pak ke bahan aja, karena memang wilayah timur kami kan lebih konsen terkait dengan pengembangan literasi. Mungkin itu Pak Rizky dan Mbak Dwi, terus Bu Ratna, dari saya. Terima kasih atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dapat terjawab ya. Untuk penanya selanjutnya dari penerbit Mulai Menulis Indonesia, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Izin bertanya, Bu, mengenai khusus untuk terbitan kalangan terbatas yang sering jadi kendala dari penerbit. Nah ini kan sebenarnya kendala kami misal di lapangan itu yang awalnya dulu dia ISBN-nya diterbitkan, tapi kemudian ya. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, baik Bu. Agak menggema soalnya. Ya. Nah, izin bertanya Bu, untuk kendala dari penerbit untuk kategori terbitan kalangan terbatas yang diberikan oleh Perpusnas. Jadi kan selama ini kita udah pernah menerbitkan buku, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, pada tahun lalu itu udah mulai ada catatan untuk kalangan terbatas, seperti buku-buku yang dia memang awalnya diterbitkan ISBN. Nah, tahun ini tuh katanya udah nggak bisa lagi karena kalangan terbatas. Nah, itu gimana kriteria penilaian dari pihak Perpusnas untuk mengategorikan kalangan terbatas tadi? Karena di situ pengalamannya Perpusnas sudah bertahun-tahun memberikan ISBN. Nah, pada tahun ini kenapa kami di lapangan padahal sudah sesuai dengan kurikulum yang terbaru gitu ya, tapi ada kendalanya, dibilang kan kalangan terbatas. Contohnya buku ajar untuk anak-anak tingkat RA atau PAUD. Nah, itu kan ada kriteria yang mungkin kami udah riset di lapangan seperti apa penerapannya. Tapi ketika diajukan itu dibilang kategori buku LKS. Padahal untuk sistem buku sendiri, untuk kategori RA atau PAUD tadi, dia udah punya ketentuannya sendiri. Nah, jadi artinya kalangan terbatas ini kemarin juga ada salah satu konteks buku judulnya tentang guru. Nah, guru kan dia disebut kalangan terbatas, padahal guru ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum untuk dibaca gitu. Nah, kenapa bisa teridentifikasi kalangan terbatas juga? Mungkin itu mohon izin untuk arahannya dari pihak Perpusnas memberikan kriteria yang termasuk kategori kalangan terbatas supaya penerbit-penerbit Indonesia tadi bisa menyesuaikan gimana maunya Perpusnas untuk kategori kalangan terbatas tadi, gitu Bu. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Ratna untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Baik Bapak, saya coba menjawab. Nah, memang dahulu semua pengajuan ISBN sebelum tahun 2020 ya Pak, itu yang masuk kami validasi. Semua kami validasi. Belum ada ketentuan-ketentuan terbaru di mana setelah tahun 2020 kami mencoba menata ulang terhadap buku-buku apa saja yang bisa diberikan di ISBN. Ini dikarenakan mungkin Bapak sudah tahu juga ceritanya bahwa lonjakan penggunaan ISBN di Indonesia itu sangat signifikan. Dan ini dipertanyakan oleh International ISBN Agency. Gitu. Dengan demikian kami mencoba membatasi buku-buku apa saja yang tidak bisa diberikan ISBN. Seperti buku-buku laporan kantor Pak yang sifatnya internal, itu adalah lingkup kalangan terbatas, hanya untuk kantor gitu. Dan itu tidak perlu diberikan ISBN. Demikian. Nah, kemudian LKS Pak, LKS itu
bahan habis pakai ya Pak ya. Jadi itu pun kami sudah sosialisasi juga waktu itu kalau nggak salah di Solo dan penerbit-penerbit Solo bahwa LKS itu memang tidak diberikan ISBN gitu, kecuali buku pelajaran yang misalnya tadi untuk TK atau RA ataupun PAUD itu yang memang sifatnya bisa digunakan dimanapun. Nah, itu bisa diberikan ISBN, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan misalnya ini hanya untuk daerah, misalnya ya Pak ya tadi, terbitan untuk TK ataupun PAUD hanya untuk daerah Wonosobo misalnya seperti itu. Nah, berarti tidak untuk masyarakat luas, Pak. Hanya untuk lingkup kota Wonosobo saja. Itu tidak perlu diberikan ISBN, Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak jawabannya. Kemudian ada juga yang hasil-hasil penulisan atau pembelajaran Izin literasi. Bu, bertanya Bu, izin. Hasil Bu, penulisan bukannya ada antrian ya? Antri dong, Kita dari tadi antri. nunggu Bu. ya Allah. Antrian. Sabar Ya, dulu Bapak Ibu, berikan Ibu Ratna menjelaskan terlebih dahulu. Baik, sabar ya Bapak-bapak. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Kita diskusinya panjang kok. Ya, mohon bersabar. Saya coba melanjutkan yang tadi bahwa buku-buku hasil pembelajaran literasi Pak yang biasa dilakukan oleh komunitas-komunitas tertentu. Nah, itu luarannya pasti sebuah buku. Nah, dan itu tidak perlu di-ISBN-kan karena nanti meskipun dia diterbitkan hanya untuk komunitas itu saja. Tidak untuk disebarluaskan secara umum. Jadi kami menolak ataupun memberikan notifikasi buku ini tidak diberikan ISBN karena untuk lingkup terbatas tadi. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, Ibu, terima kasih. Saya izin menanggapi sedikit, Bu. Jadi untuk kalangan terbatas ini, kemarin saya pernah daftarkan untuk kategori organisasi Muhammadiyah. Nah, kita tahu bahwa organisasi ini kan dia kalangan terbatas, tapi kan mencakup skala nasional bahkan internasional. Nah, apakah ini juga termasuk kategori yang dibatasi? Misalnya kita mau terbitkan judulnya tadi harus ada kata Muhammadiyah, seperti itu, Bu. Karena kami memang bisa sosialisasikan ke penulis, itu mereka kan memang nggak tahu kalangan terbatas seperti apa. Sedangkan mereka udah ngajukan dari surat keahlian karya dan sebagainya itu sudah menyertakan nama organisasi dan sebagainya. Nah, dari konteks kalangan terbatas inilah Bu yang kami ingin tahu seluas apa dia dikatakan kalangan terbatas atau kayak sekelas organisasi Muhammad ini termasuk yang dia hanya untuk kalangan tertentu aja kah atau memang bisa kita buat secara umum menyajikannya gitu. Baik Pak, untuk Muhammadiyah ini sifatnya nasional Pak, karena bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia ada perwakilannya. Saya pikir itu bisa diberikan ISBN, karena ini memang sifatnya umum, masyarakatnya luas yang bisa menerima buku Bapak ini. Seperti itu. Nanti mungkin kami akan coba lihat kembali Pak, Bapak dari penerbit, apa Pak, mulai menulis ya Pak ya? Iya. Nanti kami akan koreksi kembali jika memang ditemukan. Biasanya kami memverifikasi itu karena ada pernyataan-pernyataan pada kata pengantar, Pak. Nah, begitu juga ketika dilihat daminya, ketika dilihat daftar isinya, itu pertimbangan buat kami untuk memberikan apakah buku itu layak diberikan cantuman ISBN atau tidak. Seperti itu, Pak. Mungkin Bapak nanti bisa beremail ke ISBN. Nanti disampaikan aja lingkup pembatasannya, Bapak ingin tahu di mana, nanti kami akan jelaskan melalui email. Seperti itu, Pak. Ya, artinya Bu, ketika nanti kami memiliki kendala penolakan ISBN dari Perpusnas, artinya kami tetap bisa ibaratnya menyampaikan dulu, dia nggak hanya sekedar langsung ditolak gitu Bu ya. Karena kan tadi konteksnya kita kan nggak punya peraturan tentu nih, ketentuan dari reviewer seperti apa aja. Jadi ibarat ketika mendaftarkan tadi kan kita nggak bisa menyesuaikannya dulu. Ketika sudah didaftarkan baru ada indikasi bahwa ini tidak boleh ISBN segala macamnya. Nah, ketika itu terjadi, kami solusinya itu menghubungi via email. Apakah ada solusi begitu ya? Karena mungkin kan dari pihak reviewer mungkin mengalami salah persepsi gitu ya Bu ya. Mungkin kami bisa jelaskan gimana konteks